Hai, nama saya Melinda Bebiana, saya founder dari TBF Consultant Indonesia. Pengalaman saya sebagai jurnalis fashion di majalah Femina, Dewi, dan sebagai editor-in-chief di Marie Claire dan publisher di L'Officiel. Selama 17 tahun, memberanikan diri saya untuk mendirikan TBF Consultant. The Bespoke Fashion Consultant, atau kami singkat menjadi TBF, akan membantu Anda untuk melakukan sourcing, production, digital marketing, branding, selling, hingga international trade show.
Selamat sore semuanya para hadirin sekalian atau para peserta yang hadir di webinar bersama Eureka Women sore hari ini. Saya senang sekali bisa hadir di sesi kedua sebagai moderator dan semoga kita masih terus dengan penuh semangat ya menyaksikan webinar kita karena sesi kedua ini juga topiknya nggak kalah seru dan kita langsung bicara dengan para desainernya langsung nih. Ya, dan masih terkait dengan webinar yang kita lakukan dalam rangka Hari Lingkungan Sedunia, Lingkungan Hidup Sedunia, dan webinar yang dilakukan oleh Eureka Women kali ini adalah berkaitan dengan peranan industri fashion dalam ketahanan lingkungan dan perekonomian kreatif. Sudah banyak sekali yang kita dibahas tadi di sesi pertama oleh Ibu Amanda Tatili dari Climate Reality dan juga Bang Merdi dari Eco Fashion. Maka sepertinya sih memang bisnis eco fashion ini adalah mempunyai peranan penting ya untuk menyelamatkan lingkungan. Bahkan industri fashion ini kan tadi sudah disebutkan juga menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi gitu. Dan ada beberapa hal yang kita bahas tadi di awal bagaimana agar bisa mendorong semua stakeholder termasuk desainer, pelaku dan sebagainya yang akan meningkatkan eco fashion secara konkret sehingga menjadi kekuatan yang tidak hanya di dunia tapi juga secara global. Nah, oleh karena itu saya akan ajak para speakers kita atau narasumber kita yang memang menjadi pelaku bisnis fashion untuk ngobrol-ngobrol seputar topik kita yaitu New Age of Eco Fashion and Empower Growth Mindset ya. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan masing-masing panelis kita nanti. Kita panggilkan dulu satu persatu. Yang pertama yang akan kita panggil dia adalah CEO dari sebentar, kita panggilkan urutannya dulu ya. Ini catatan saya sempat ini nih. Oke, ini dia nih. Yang pertama adalah CEO dari TBF Consultant. Beliau adalah Baby, aku panggil dia biasanya Baby ya. Silakan Baby, boleh memunculkan. Halo semua, hai, thank you Marlene, thank you Eureka Women, hai. Aku belum bisa lihat Baby nih, ada di mana belum? Belum bisa. Coba. Oke. Udah ada. Tapi ya. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Baby? Sehat? Ya, sehat ya. Thank you ya untuk melibatkan TBF Consultant di acara yang luar biasa ini. Keren Terima banget. kasih juga mau bergabung dengan kita dan kita senang banget karena kita tahu bahwa Baby juga termasuk salah satu pelaku fashion yang sudah sangat memperhatikan yang namanya eco fashion dan berbagai produk yang dipakai adalah something yang mengedepankan ini ya sustainability ya kan? Ya. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih detail kepada Baby. Nanti yang kedua kita akan panggilkan dulu Mbak Ami ya. Mbak Ami adalah dari BEDU, Business Export Development Organization dan juga Circular Economy. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Halo Mbak Ami. Hai Mbak Yud, apa kabar? Baik, ini dia nih. Wah, semangat banget nih kayaknya nih. Ini dari tadi langsung. Ini dari bayi langsung ya. Lagi ngetes virtualnya nih rada. Wah. Hai. Iya. Oke. Nih, saya coba perkenalkan detail lagi tentang Rahmi Fajar Harini selaku penggiat tadi saya sebutkan Bedo ya. Dan juga salah satu aktif dalam satu kegiatan yang sangat besar saat ini yaitu Bali in Your Hands. Yes. Dan founder dari Amiga Bali yang bergabung dengan kita. Luar biasa nih Ami. Founder Amiga Bali hadir bersama kita ini pastikan ini ya bakal banyak sharing. Kalau tadi, yang ketiga akan saya panggilkan Nancy Margaret. Hai Nancy. Sudah hadir bersama kita. Halo. Nancy Margaret adalah CEO dari Batik Fractal. Kita bacakan sedikit tentang apa itu Batik Fractal ya Nancy ya. Jadi Nancy adalah salah satu founder dari penemu atau salah satu founder dari Batik Fractal Indonesia yang menggunakan rumus matematika dari cabang matematika itu rumus fraktal
yang menjadikan motif batik menjadi cantik dan geometris, dan hingga sekarang bisnis batik fraktal ini sudah go internasional. Kita ngobrol-ngobrol sama Nancy nanti ya. Hai Nancy. Ya, thank you. Aku biasa panggil dia Teci, dia punya panggilan imut nih Iya ya. ya, gimana? Aku juga biasanya panggilnya Kak Iut, tapi ya semua juga tahu. Oke, sip. Oke. Iya, bener banget. Oke, kita ini ya, langsung aja ngobrol dengan Melinda Bebiana dulu, atau oke, aku coba ngomong ke semuanya dulu ya, karena kan ada pertanyaan yang akan aku ajukan ke semua narasumber kita kali ini ya, terkait dengan tadi ya topik kita New Age of Eco-Fashion dan Empower Growth Mindset. Menurut ketiganya nih yang sudah hadir bersama kita di sini, bagaimana pandangan kalian guys mengenai eco-fashion yang sudah sangat mulai menggaung ya di beberapa tahun ke belakang, bahkan mungkin dengan adanya pandemi, eco-fashion kayaknya jadi lagi tren nih ya gitu. Gimana pendapat masing-masing dari narasumber kita kali ini? Aku coba tanyakan dulu ke Melinda Bebiana ya. Gimana Baby komennya? Oke, aduh seru banget ya. Memang aku ngeliat judulnya aja udah keren banget dan banyak harapan dan positif vibes langsung ya dengan eco fashion ini. Sebenarnya kalau menurut aku sih eco fashion itu kan sebenarnya lebih kita mulai banyak ketika terjadinya fast fashion, tragedi fast fashion ya sebenarnya. Jadi slow fashion muncul, circular muncul, upcycle, tren itu mulai mungkin 5 sampai 8 tahun belakangan kemarin kan. Nah, fashion revolution lah sebenarnya ya. Itu terjadi ketika fast fashion itu benar-benar kayak memborbardir gitu kan. Dan sekarang saatnya memang meningkatnya pada saat di pandemik ini tahun lalu sebenarnya ya, karena memang kan semuanya kayak di detox. Sebenarnya yang nggak cuman kita ngomongin eco fashion, sebenarnya bumi ini lagi di detox kan sebenarnya mulai dari tahun lalu gitu kan. Nah itu kayak tamparan ke semua penggiat ekonomi, termasuk ya pasti penggiat fashion, karena kan limbahnya tahu sendiri penyumbang limbah terbanyak juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau aku melihat the future of eco fashion adalah ketika kita mulai bisa berkomitmen pada diri kita sendiri. Aku yakin teman-teman yang ada di sini adalah mereka yang sangat peduli dengan lingkungan dan ekosistem fashion sebenarnya, industrinya. Dari tadi ada Bang Merdi, ada semua para narasumber yang keren-keren semua gitu kan. Nah, sampai kita di sini ada Mbak Nancy, ada Ami juga. Kita di sini kan menyatu karena memang mempunyai satu mindset yang satu komitmen sebenarnya, kalau aku bilang sih komitmen yang ingin mewujudkan adalah kita sebagai agent of change. Nah, agent of change itu adalah sebenarnya di ranah eco fashion, karena ujungnya nanti yang paling keren lagi adalah tentang circular fashion gitu kan. Nah, itu bertahap lah sebenarnya. Nah, kalau di aku sendiri, karena kita di TBF Consultant kita mementor para fashionpreneur, dan aku melihat, wah luar biasa, sampai anak-anak 15 tahun pun yang pengen punya brand, mereka udah nggak mau pakai fast fashion. Itu keren banget gitu kan. Jadi keren banget, dan mereka sudah berpikir ke depan gitu, karena untuk menjadi fashionpreneur saat ini, kalau di kita di TBF kita selalu menyarankan nggak cuma jadi punya brand, tapi what next gitu. Mereka harus menjadi smart fashionpreneur. Apa sih smart fashionpreneur? Itu adalah fashionpreneur yang mempunyai impact. Nah, itulah mereka itulah sebenarnya yang harus kita kita pandu, kita jadikan nanti mereka untuk menjadi generasi-generasi yang pebisnis yang keren, smart dan punya impact gitu. Nggak cuman berpikir cuman profit gitu. Nah, inilah yang aku lihat sih itu, sama ya mungkin kalau tadi growth mindset udah pasti ya, orang yang ada di sini nih semuanya growth mindset. Karena growth mindset itu apa sih? Karena mereka mau bertumbuh. Mereka tuh mau terbuka akan perubahan. Itu penting tuh. Terbuka akan perubahan itu luar biasa penting banget. Karena ketika kita mengalami pandemik itu semuanya berubah, customer behavior shifting. Terus kitanya pun juga berubah gitu. Nah, begitu kita punya kemampuan growth mindset, sebenarnya itu adalah kita punya komitmen untuk merubah diri kita sendiri juga gitu, dan baru lingkungan. Wow, ini Baby nih ya,
ketahuan banget ya, latar belakangnya dia dulu jurnalis fashion. Jadi kayaknya sih, dan ini 20 tahun nih. Tadi aku di awal belum sempat Aktivis fashion ya jadinya ya. ngejelasin apa namanya background-nya dia sebelumnya nih. Jadi selain beliau adalah founder dari TBF Consultant, beliau juga sebagai jurnalis fashion selama 20 tahun. Jadi nggak heran ya, tadi dalam 2 menit dia bisa menjelaskan mengenai apa itu eco fashion, pandangannya, dan juga mengajak orang-orang Indonesia, terutama para pelaku fashion tadi, menjadi seorang smart fashion trainers. Ya, juara nih. Oke, yang kedua nih kita ngobrol, kita juga pengen dengar dulu nih pendapat dari Ami nih, dari Bali nih, yang mungkin Yes. banget ketemu sama bule-bule di sana, atau mungkin ada pandangan yang berbeda mengenai eco fashion. Gimana nih? Ya, kalau dari Bali sendiri sih memang karena kita terekspos dengan nggak cuma lokal tapi juga internasional. Jadi kesadaran akan perilaku, terus juga apa yang kita lakukan itu tuh terhadap lingkungan tuh sangat besar karena kita peka terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita beli, karena itu berdampak langsung, ada impact-nya langsung. Karena kan kita small island ya, misalkan kita pakai sedotan aja, terus kita nongkrong di Bali tuh di pantai udah kelihatan oke itu sedotan kontribusi dari kita gitu kan. Jadi eco fashion dibalik lagi dengan fashion, eco fashion sendiri kan balik dari ekologi, kesadaran akan synchronize tentang lingkungan gitu kan. Jadi fashion sendiri kan adalah suatu kebutuhan. Nah, dari fashion itu banyak tahap-tahap yang kadang orang melihat materinya aja ya kan, bisa ya kan, atau dari packagingnya, tapi sebenarnya fashion sendiri itu tuh kan tahapnya banyak, dari kita sourcing material, sampling, terus juga kita ada packaging, terus juga pada saat kita sampling ada waste-nya, pada saat kita bikin baju mungkin ini udah ramah lingkungan tapi ada zippernya, ada buttonnya, hal-hal itu kan yang akhirnya end up menjadi waste. Nah, tahap itu yang kadang suka dilupa bahwa itu adalah salah satu juga kontribusi waste di sana gitu kan. Jadi engineering pada saat desain, terus juga ke saat end user, bahwa satu baju itu mungkin beberapa look atau apa itu juga bisa dibilang eco fashion karena bukan fast fashion yang satu udah kelar terus next apalagi consume lagi seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa diomongin dari eco fashion karena nggak hanya dari satu material terus, tapi tahapan untuk menjadi satu fashion itu banyak sekali dan kita bisa kontribusi banyak di dalam tahap itu, terutama dalam hal waste management. Karena ya salah satu yang saya aktif juga kan tentang circular economy, terutama dengan circular fashion. Jadi mungkin kita nanti ngobrol lebih lanjut di sesi berikutnya, seperti itu. Oke, jadi kalau dari Ami tadi message-nya adalah yang paling penting bagaimana melihat eco fashion itu secara keseluruhan ya, karena banyak aspeknya, banyak nitty-gritty-nya, banyak hal-hal detail yang harus diperhatikan dari semua proses tadi sehingga waste management-nya nanti lebih efektif gitu kali ya, Mia. Betul. Oke, sekarang dengan Nancy, silakan. Nancy, mungkin pendapatnya mengenai ya jadi takut nih manggilnya Marlin juga. Kayut aja ya. Iya, panggilnya juga boleh. Udah banyak disampaikan sama Mbak Baby dan Mbak Ami soal eco fashion sendiri, dan saya yakin dari siang tadi sudah banyak yang disampaikan. Jadi kalau dari sisi pandang saya yang bekerja sama dengan indigenous community ya, dari perajin-perajin batik artisans, masalah sustainability ini memang merangkup banyak banget, bukan hanya dari sourcing, tapi kalau dari fokus kita adalah bagaimana caranya dari segi, karena kan sustainable itu planet, profit, dan people. Nah, kalau di kita itu memang betul-betul masih fokus di masalah people dan profit ya, karena memang masalah paling utama yang masih harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya mereka bisa dapat fair wage yang betul-betul masih layak upahnya. Setelah itu mempersingkat supply chain-nya supaya profit mereka jauh lebih besar, dan ada ethical perdagangan yang lebih baik, dan bisnis ethical yang lebih baik untuk mereka gitu. Jadi betul sekali dari masalah sustainability dan urusannya fashion itu banyak banget, bahkan yang kelihatannya sudah sustainable atau kelihatan sudah eco nih gitu, belum tentu juga gitu.
Kayak misalnya oke, kita sekarang pakai katun. Katun itu udah kelihatannya udah sustainable ya karena mungkin dapat terurai dengan gampang. Atau pakai rayon. Rayon itu dibuatnya dari kayu gitu, serat kayu. Tapi bagaimana sourcingnya? Apakah menghancurkan hutan kah atau menghancurkan? Nah itu banyak banget dan pemakaian untuk membuat katun atau linen yang katanya juga sudah eco-friendly itu ternyata menggunakan banyak sekali air. Jadi banyak banget yang harus dipilah dan diiris sedikit-sedikit dan kebetulan sekarang kita sedang isunya sedang naik, jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus banget, setiap orang harus mengambil bagiannya dan supaya kita bisa saling sinergi gitu. Jadi jangan saya bikin ini ternyata yang malah mencelakakan buat pihak yang lain gitu. Jadi memang harus ada sinergi dan kolaborasi di sini. Kalau dari pihak dari pekerjaan kami sehari-hari karena bekerja sama dengan indigenous community artisans yang masih betul-betul pengetahuan terhadap sustainability-nya belum kayak gap-nya masih besar. Jadi itu memang ada satu tantangan yang masih harus kita lakukan, tapi prioritas utama kami ada di people dan di profit-nya. Saat ini seperti itu. Kira-kira gitu Kayut. Silakan untuk kita bisa bicara dengan lebih jauh lagi mungkin nanti. Iya, tapi benar banget ya. Maksudnya aku juga melihat tiga orang narasumber keren kita kali ini tuh masing-masing punya uniqueness dan punya visionnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan sebagai seorang yang sudah mengalami atau udah berpengalaman terhadap dunia fashion ini, udah tahu nih kurangnya di mana, terus butuh diimprove-nya di mana dari sisi sustainability-nya gitu tadi ya. Kalau dari Nancy tadi juga sempat bilang bahwa sebenarnya yang paling penting adalah sinerginya nih untuk saling aware gitu, dari mulai sourcing-nya sampai kemudian bagaimana melibatkan komunitasnya dan artisannya supaya benar-benar semuanya sadar bagaimana supaya sustainability-nya, eco-fashion ini berkesinambungan dan berjalan terus karena memang benar sih ya, semuanya masih on proses ya, walaupun belum perfect gitu ya, tapi paling enggak kita tetap sabar dan terus berproses, intinya mungkin itu kali ya. Dan yang paling penting mungkin ya jangan nyerah gitu kalau sebagai pelaku fashion atau teman-teman yang memang sebagai pebisnisnya ya tetap semangat gitu biar nggak capek gitu ya melihatin orang-orang yang kadang-kadang udah dibilangin tapi juga masih begitu, tapi emang kadang-kadang solusinya juga belum bisa maksimal ya. Nah, aku coba ngobrol lagi sama Baby nih specifically ya mengenai TBF Consultant sendiri ya Beb ya. Gitu. Enaknya ngomongnya Beb. Ya. Semua orang dia sayang sama Baby nih. Nah, jadi TBF Consultant ini kan dikenal sebagai inkubator nih. Inkubator dari brand-brand fashion. Jadi gue sendiri juga pertama kali ketemu Baby yang benar-benar lihat Baby tuh kayaknya inspiring banget bisa jadi seorang mentor untuk para bisnis fashion pemula gitu ya, walaupun aku sempat kepikiran pengen nyoba nih gitu kan. Nah, salah satunya tuh kalau nggak salah ada brand namanya Malaika ya Beb ya. Ya. Yang dibesut oleh seorang remaja berusia 15 tahun. Betul. Dan setiap pembelian itemnya si Malaika ini akan ada persentase yang disumbangkan untuk konservasi ikan paus. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih? Ini ceritanya gimana sih? Proses kreatifnya di Malaika tuh kayak apa gitu? Kayak betul. Kepikirannya untuk konservasi ikan paus gitu ya? Iya, ini makanya sih luar biasa banget. Makanya tadi aku dengerin Mbak Nancy sama Ami juga. Itu kita masih diproses di awal di kita produsennya ya. Gimana soal customer behavior? Itu itu prosesnya luar biasa lagi gitu. Jadi ketika kita udah produsennya aja merasa mau eco fashion, sustainability, ethical made segala macam, customernya belum tentu peduli, ya nggak Mbak? Mbak Nancy ya sama Mbak Ami. Nah balik lagi ke Malaika, sebenarnya ini kita di TBF memang kita menjadikan platform sebagai solusi untuk para fashionpreneur atau pebisnis itu untuk masuk ke industri fashion yang proper sebenarnya. Kita akan memandu mereka mulai dari brand DNA development sampai launching. Jadi end to end tuh. Jadi yang tadi dicerita sama Ami, prosesnya kan banyak, nggak cuma sourcing fabric, tapi kita mulai dari kenapa sih dia mau punya brand gitu kan.
what-nya tuh apa dulu sih? What is your brand gitu kan? Nanti baru cari why-nya. Kenapa kamu punya brand? Itu kita bilang DNA atau identity atau dibilang nyawanya lah. Nah, lucunya anak ini kita bina, kita mentoring tuh sekitar aku lupa antara 5 bulan atau 6 bulan. Biasanya kita tuh minimal tuh 5 bulan tuh kita mentoring. Nah, anak ini waktu datang memang dia sudah datang dengan come up dengan nama Malaika. Banyak banget yang datang ke TBF justru belum punya namanya. Kita benar-benar gali dari nol. Makanya TBF kita bilang from zero to hero gitu kan. Nah, anak ini memang dari datang udah bilang dia manggil aku pun tante ya. Aduh, maaf ya. Manggilnya pun tante. 15 tahun soalnya ya. Gue bilang gini sama Yud, tantenya ngomongnya pelan-pelan aja, gimana kakak, gimana coba. Bukan. Sis aja gitu ya. Jadi dia bilang, Tan, aku pengen bikin brand, tapi yang memang memanfaatkan tadi Ami kan sempat mention organic fabric, oke, organic fabric, tapi kan kita juga nggak pernah tahu rekam jejaknya tuh tracingnya tuh juga dari mana kita juga belum tahu kan. Nah, jadi tapi yang jelas di dalam pikiran anak ini adalah saya mempunyai brand with conscious, keren banget kan, brand with conscious. Nah, oke, gimana ceritanya? Nah, jadi dia bilang adalah dia mau mengangkat tentang ikan paus, tante. Nah, ini salah satu bajunya ya yang aku pakai, dipakai baby tag gitu kan. Ini bajunya nih. Pakai. Nah, semua oversize, semua genderless. Karena dia pengen bilang, aku pengen punya brand yang bisa dipakai sama gender fluid. Itu kan juga lagi happening banget di 2020 kan semenjak pandemi, gender fluid gitu kan. Nah, oke, kita arahin dia segala macam. Nah, dia kenapa spesifik ikan paus? Jadi waktu pada saat datang dia kenapa ikan paus? Karena dia sudah melakukan penelitian. Memang mulainya dari proyek sekolah. Jadi sudah melakukan penelitian kalau di spermanya ikan paus ditemukan banyak sekali sampah plastik, masker. Kita jangan salah loh, masker yang kita pakai itu banyak banget menjadi limbah jadinya kan. Jadi waste juga gitu kan, banyak banget. Nah, oke, jadi kita angkat ikan paus itu dengan sedemikian rupa kita jadikan sebagai collection gitu. Karena itulah yang kita bantu sebenarnya. Nah, anak ini sudah dari awal mau brand with conscious. Jadi kita arahkan mereka, arahkan koleksinya. Jadi kemarin donasinya adalah nanti nextnya setelah volume 1. Jadi ini kan baru 3 bulan nih, Yud. Kan baru bulan Maret kemarin dia launching. Jadi nanti setelah volume 1 selesai, kurang lebih 10% dari omsetnya akan didonasikan ke konservasi ikan paus atau ocean. Jadi kemarin ada kepikiran ada for ocean atau apa segala macam nanti sambil jalan gitu kan. Tapi kebayang nggak sih mereka anak ini sendirian, nggak punya tim, nggak punya apa. Jadi kita dampingin. Jadi tim kalau di TBF itu kita kayak mendampingi, mementor si anak ini, si pebisnis ini menjadi fashionpreneur yang smart. Yang tadi aku bilang nggak cuma punya profit oriented aja, tapi kita ajarin bisnis plan-nya untuk punya impact gitu kan. Nah ini kita lakukan sih sebenarnya. Jadi akhirnya tema yang keluar adalah seriously overwhelming. Lucu banget kan. Jadi si well-nya itu jadi overwhelming. Nah jadi dia saat itu ya kita mengangkat ikonnya ikan paus itu, terus dia ada case story-nya. Jadi kan sekarang banyak banget ya brand with the story. Tapi menurut aku nggak cuma story sekarang cukup, tapi brand with the reason. Kenapa? Alasan apa yang membuat kita harus membeli bajunya dia, ya kan? Sebagai customer kita pasti nanya, kenapa sih saya mesti beli baju kamu, gitu kan? Nah, reason itu yang harus dibuat, gitu kan? Itulah yang kita lakukan selama kurang lebih 5 atau kurang lebih 6 bulan ya, kita mentoring dia sampai akhirnya dia melaunching koleksinya dengan secara proper ya, production plan, business plan-nya, sampai stock management gitu. Nanti mungkin bisa jadi nggak cuma si organic fabric yang kita gunakan, tapi beberapa komponen-komponen untuk membuat koleksi itu yang kita juga arahkan ke conscious gitu kan. Tidak ada menggunakan plastik udah pasti gitu. Sama ya challenge-nya terbesar adalah membuat orang, karena ini brand baru, membuat reason-nya tadi sebenarnya. Gimana caranya kita membuat orang jadi mau beli gitu kan. Iya. Nah, tapi memang iya ya, kalau aku perhatiin tuh ya anak-anak muda Gen Z ke bawah gitu ya. Anak gua di rumah juga umur 12 tahun gitu ya. Mereka tuh udah lebih militan dari kita mengenai ekosistem ya, mengenai eco-friendly ya. Dan dia udah nggak mau beli fast fashion loh. Anak-anak seumur itu, anakku umur 14 tahun aja dia udah nggak mau masuk ke fast fashion brand. Karena menurut dia sudah, mungkin karena ngelihat aku juga kali ya, karena saya kan setiap hari harus menggunakan local brand, karena itu is a part of my movement sebenarnya. Jadi kita mulai dari diri
gini ya, anakku udah nggak mau ke mall tuh dia, "Ma, cari lokal brand aja deh," gitu kan. Jadi dia udah nggak mau. Iya benar, benar banget. Ya, sesimpel itu atau kalau enggak kalau di rumah sih mengingatkan selalu untuk menggunakan apa namanya tas recycle itu loh kalau Iya, pergi betul. kemana-mana gitu. Dia tuh pasti cerewet dan bawel banget untuk selalu bilang jangan lupa, jangan lupa. Kenapa sih mesti kadang kan suka kepepet beli plastik? Kenapa sih harus beli pakai plastik? Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita suka Betul. kenapa anak ini jadi lebih ini ya, lebih Lebih mungkin di aware. sekolah juga udah diedukasi atau mungkin mereka juga teman-teman sekitarnya udah seputar itu gitu kan. Nah, tadi ya itu dia menariknya adalah si Malaika tadi ini kan dibesut oleh seorang anak remaja berusia 15 tahun kan yang masih muda banget. Nah, Mhm. respon pasarnya tersendiri terhadap brand Malaika yang memiliki visi untuk eco Ya. friendly tadi itu ketahanan lingkungan khususnya ikan paus tadi itu kira-kira ini nggak sih apa namanya Ya. mendapatkan respon yang positif nggak kira-kira ada challenge apa? Nah, ini challenge-nya juga nih, anaknya kan masih sekolah ya. Jadi Iya ya. aku kan selalu dia kan baru 3 bulan launching. Jadi memang, anak ini, setelah dia lulus SMA nanti memang mau masuk, mau ngambil fashion business gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu pada volume 1 dia launching, bagus tuh gitu kan, maksudnya memang banyak yang beli juga dan dia udah masuk Shopee juga, mungkin teman-teman bisa buka juga Our Malaika. Nah, di situ dia juga dan dia sebenarnya main di komunitas. Ini penting banget untuk kita membuat satu brand itu dengan, meng-create komunitas sebenarnya. Nah, jadi kebetulan nanti kalau teman-teman lihat di video, kalau nanti bisa diputar video campaign-nya Malaika, itu yang, dia adalah dancer. Jadi dia dancer-nya Oh. Agnes Mo, dancer-nya. Jadi dia komunitas dancer. Nah, waktu pada saat baju ini koleksi ini dibuat, dia juga udah langsung tahu, "Tante, aku mau jualan ke komunitas aku," dia bilang gitu. Karena mereka punya kesamaan visi misi segala macam kan. Nah, jadi memang mungkin secara brand, pasti struggle ya, Iya. karena kan maksudnya ini brand baru, tapi di komunitasnya dia udah cukup, baik bisa diterima gitu kan. Dan ini kan satu movement juga buat dia dan teman-temannya menggunakan, local brand yang memang juga, punya impact gitu kan. Nah, jadi memang kalau untuk di umum kayaknya masih aku bilang masih sangat perlu banyak banget, di apa ya, promotion, marketing segala macam. Tapi kan anak ini kan sekolah, jadi dia kan ngurus sendiri gitu kan, penjualannya dia bikin sendiri segala macam. Tapi Iya. info ke aku memang di Shopee juga masih susah Tante, tapi maksudnya, di komunitasnya dia tuh udah pada pakai bajunya, kaosnya, oversize t-shirt, oversize, sweater, terus ada, blazernya, jadi jaketnya. Jadi mungkin di komunitasnya dulu gitu dan itu salah satu cara sih untuk kita, bisa mulai berbisnis ya, mulai dari komunitas kita dulu gitu. Tadi kan sinergi penting ya Mbak Nancy, sinergi, kolaborasi dan akhirnya kita punya komunitas gitu kan. Ya. Halo? Iya, aman Yud? Halo? Halo? Iya. Nathan? Oke. Oke. Tadi sempat agak lagging, tapi udah balik lagi. Oke, intinya adalah sebenarnya kita bisa memulai segala sesuatu itu tadi dengan ini ya, cerita tentang brand kita itu seperti apa dan Ya. komunitas yang kita bisa rangkul untuk menjadi endorser mungkin atau brand ambassador dari Betul. brand kita juga ya. Oke, thanks baby. Nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Aku Iya. mau ke Ami dulu nih. Ami nih sebagai penggiat dari BIDO, Business Export Development Organization dan Circular Economy. Nah, ini apa yang dilakukan oleh BIDO nih terkait yang berurusan dengan eco-friendly mungkin Ami? Ya, mungkin perkenalan dulu. BIDO itu adalah yayasan non-profit, not for profit, yang berdomisili di Bali, tapi membernya sendiri adalah untuk seluruh Indonesia. Di BIDO sendiri itu nggak fokus dengan fashion, tapi kita ada food and beverage dan juga ada home decor craft. Jadi untuk sustainability-nya adalah mencakup luas nggak hanya fashion. Nah,
tahun 2018 kita itu mulai kampanye untuk member kita, untuk stakeholder sih sebenarnya, tapi terutama untuk member kita. Kita melakukan waktu itu kita ambil momen Fashion Revolution di Bandung karena banyak produksi konveksi di Bandung. Nah, fokusnya waktu itu adalah untuk waste management. Nah, di sana kita tuh karena campaign pertama kita ada panel diskusi, terus juga ada fashion show untuk slow fashion. Nah, lucunya adalah pada saat fashion show itu limbah industri A bisa menjadi satu source material untuk industri B. Jadi untuk reduce satu waste itu kita untuk meminimize waste ke landfill atau ke ocean, kita tuh collab, kita tuh jadi divisi dibilangnya Bido itu adalah punya misi untuk jadi satu kolaborator waste kamu apa, misalkan satu dia produksi apa banyak gitu, karena mungkin kita bisa mix match ke dalam koleksi kita untuk yang fashion. Terus tahun kedua tahun 2019 kita melakukannya di Bali. Ya, yang di luar dari fashion itu mulai join. Jadi kita pada saat kita exhibition di Alilasa Minyak untuk panel kita dari Tetra Pak itu menjadi panel kita untuk backdrop, terus juga dari kain kita menjadi instalasinya, terus juga kita mensupport UKM binaan Bido itu untuk perkenalan bahwa nggak hanya produksi tapi packaging itu juga penting, karena itu kan nggak dilihat sebagai satu kesatuan dalam produk, tapi itu kayak pendukung. Cuman banyak yang ngelihat bahwa pendukung itu malah yang nggak kelihatan bisa mengkontribusi sebagai sampah, yaitu plastik packaging atau plastik yang nggak bisa didaur ulang, dalam arti dia malah attach ke karton, karena kan di Bali kan banyak institusi-institusi yang udah bisa mengambil sampah yang dipisah, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan Bido mulai dari 2018. Nah, karena COVID kita jadi stop 2019 dan semoga itu jadi satu misi berkelanjutan untuk membuat campaign itu, dan nggak cuma dari industri fashion aja tapi semua yang di dalam naungan Bido gitu. Itu sih Mbak yang udah pernah kita lakukan di Bido. Iya, ya interesting juga ya, apalagi tadi ada edukasi mengenai packaging ya, packaging yang mungkin produknya bisa recycle ya. Nah, tadi interesting banget sih, masih terkait dengan circular economy, dengan fashion. Bentuk circular economy apa yang mungkin Ami lakukan gitu? Ada syarat untuk suatu produk dapat dikatakan memenuhi kriteria si circular fashion misalnya, atau verified ini gitu, gimana? Sirkular. Ya, intinya sih perbedaan antara kita tuh mau meminimize untuk linear production. Jadi kayak satu produsen, pembeli, end up ke landfill. Itu yang kita mau meminimize. Jadi gimana caranya untuk waste itu tuh agar menjadi satu, entah itu diminimalisasi atau bisa menjadi satu bahan baku jadi upcycling atau downcycling atau recycling untuk hal yang lain. Jadi itu yang disebut dengan sirkular. Jadi nggak end up dia ke satu, intinya ke TPA atau ke pembuangan sampah, atau karena kita balik lagi kita di pulau, apapun itu impact-nya tuh bisa langsung gitu. Sedotan kayak masker ya kan. Musim hujan udah kelihatan langsung di pantai-pantai itu udah ke bawah ombak langsung. Ini nih kalau kebanyakan sampah nggak di manage dengan baik ya, impact-nya langsung, karena ya di Bali semua orang pasti ke pantai gitu kan. Jadi kalau kita nggak ngejaga bareng-bareng ya udah langsung kelihatan gitu. Terus turis-turis juga pasti udah nggak happy ya kan. Jadi kita benar-benar saling menjaga tentang waste-nya gitu. Tapi ini nggak sih, aku pengen tahu lagi kalau Bido ini tadi ini nggak sih kan tadi proses sirkular itu kan dari upcycling, recycling sama downcycling kan. Nah, mungkin menarik kali kalau misalnya satu brand itu kalau biasanya kan mungkin cap halal atau cap apa gitu ya, mungkin eco friendly. Nah, ini circular certified gitu. Jadi udah mencakup semuanya gitu kan. Upcycling, recycling, downcycling tadi. Bido mengeluarkan certified itu. Untuk sertifikasi itu kita belum ada,
karena kan biasanya ada di tahap internasional untuk fashion, tapi kan itu biasanya untuk big manufacturer ya, mereka jadi kayak sertifikasi ISO atau apa. Bido sendiri kan tahapnya adalah micro dan juga medium enterprise ya kan. Jadi kita di Bido sendiri tuh nggak mengeluarkan sertifikasi, tapi kita lebih mengedukasi stakeholder kita pentingnya untuk waste management, untuk mengurangi proses linear production. Jadi gimana caranya agar kita bisa melakukan circular production gitu. Nah, tapi itu ide bagus banget karena setiap kegiatan kita itu kita pasti mengundang decision maker ya, terutama untuk pemerintahan atau apa gitu kan. Dan satu movement mungkin aku bisa jelasin tentang Bali in Your Hands yang tadi diintroduce, bahwa pada saat pandemi ini kan Bali kan drop banget untuk income-nya, terus juga banyak juga yang ke PHK atau apa. Kita tuh ada lagi proses inkubasi untuk mereka-mereka yang sekarang tuh lagi menjadi entrepreneur karena mereka nggak punya pekerjaan gitu. Nah, di Bali in Your Hands kita tuh memberikan e-learning untuk mereka how to become entrepreneur ya kan. Nah, misi kita karena tahun 2022 kan atau 2023 ada G20 kan ke Bali gitu kan, kita mau memberikan UKM binaan kita tuh yang sudah diedukasi dengan ramah lingkungan. Jadi bayangkan satu exhibition Inacraft, tapi mereka yang terkurasi itu tuh udah yang sadar lingkungan, packagingnya. Jadi itu adalah salah satu misi kita. Mungkin kita nggak bisa ngeluarin sertifikasi, tapi mereka udah terkurasi dan udah terfilter bahwa mereka tuh UKM yang sadar akan pentingnya menjaga ekosistem di Bali terutama. Jadi itu misi dan ambisi kita di Komite Bali in Your Hands. Semoga sih kita bisa jalanin itu untuk tahun 2022, itu misi kita. Wah, ke luar depan. biasa, Gitu, luar Mbak biasa. Ini kayaknya ngomong-ngomong Bali in Your Hands, ini ada Baby yang tadi jago mentoring, terus ada Nancy, ini juga bisa nih nanti Ami dilibatkan juga nih sebagai pastinya para entrepreneur yang bisa mementoring UMKM Bali ya, biar ekonomi kreatif Bali juga cepat bangun. Karena kan di bulan Maret April kemarin aku stay 5 minggu di Bali tuh ngelihat Bali tuh sedih banget ya, sepi, terus banyak banget toko-toko yang udah tutup, bisnis-bisnis yang tutup gitu, karena memang mengandalkan turis ya, jadi sifatnya sangat offline banget gitu kan. Mungkin memang waktunya untuk kita mengedukasi para UMKM ini untuk mereka punya spirit entrepreneurship, digital entrepreneurship kali ya. Jadi gimana caranya untuk move on to digital juga. Nah, tadi coba deh, aku pengen juga dijelaskan di sini mengenai pergerakan si Bali in Your Hands ini nih. Visi misi Bali in Your Hands ini berkaitan dengan ekologinya apa ya, Say? Berkaitan dengan ekologinya. Oke, karena banyak ini adalah UKM yang baru, tapi nggak menutup kemungkinan mereka yang well established. Jadi kita punya misi untuk memperkenalkan, pertama pastilah kita awareness-kan bahwa pentingnya kita menjaga satu ekosistem yang ada di Bali, yang seperti saya tadi juga udah sering jawab. Apapun yang kita lakukan di Bali itu impact-nya tuh langsung banget gitu. Jadi ke depan kalau misalkan kita bisa, selain kita memelekkan digital cara mereka memarketkan produk mereka, terus mereka juga udah siap sebagai entrepreneur, mereka juga menjadi entrepreneur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Entah itu dari produksinya, terus juga dari packagingnya sampai ke end user-nya. Dan saya yakin untuk di Bali sendiri, karena bisa dibilang sih karena lebih sadar akan lingkungan ya, kita udah banyak banget movement di sini, terus juga banyak toko-toko yang last packaging kayak toko curah, jadi kita bawa toples sendiri ke toko untuk beli makanan atau apa, jadi yang packaging itu tuh udah sadar gitu, karena dari Pergub sendiri kan udah dari 2017 atau 18 no plastik. Jadi kesadaran akhirnya itu di Bali tuh udah berlangsung. Jadi untuk entrepreneur yang baru ini, Ami rasa sih akan lebih mudah ya, tinggal dieksekusinya aja gitu. Oke, jadi misinya tuh ini kali ya, dari usaha yang sangat kecil sampai nanti suatu saat mereka membesar, itu mereka udah benar-benar diedukasi dan siap untuk menjadi pelaku eco-friendly bisnis juga gitu kali ya. Betul.
betul. Oke, Bisa disummarize. seru. Nah, sekarang sama Nancy nih, sama Nancy kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nancy kan banyak banget nih aktivitasnya nih, ketemu banyak pengusaha-pengusaha batik juga, pembatik ya istilahnya yang memang mungkin dari skala UMKM dan juga dari skala yang medium mungkin sampai yang cukup besar gitu ya. Nah, sebagai pengusaha batik fraktal nih, gimana sih caranya Nancy bisa menerapkan atau mengedukasi eco fashion di produk-produk batik fraktal itu sendiri, terus kemudian mengedukasinya dengan para playernya tadi itu? Oke, thank you Kayu. Jadi untuk batik fraktal sendiri ada 2 revenue model. Pertama, memang penjualan untuk komersialisasi produk batiknya yang dikerjakan bersama para pembatik, dan kedua adalah pelatihan. Jadi pelatihannya memang fokus pada digitalisasi batik, pada bagaimana kita bisa mendigitalisasi dan membuat digital database dari motif-motif batik lama, sehingga skill dan kemampuan membatik serta warisan budaya dapat diteruskan dari generasi yang lebih tua menjadi ke generasi yang lebih muda. Jadi ada transfer knowledge. Fokusnya sebetulnya ada di situ. Tapi ternyata ketika kita masuk ke lapangan, dan karena kita memang kerja dengan grassroots ya, para perajin, dan kita harus menyadari juga bahwa isu sustainability dan isu eco fashion ini sebetulnya isu yang masih menyentuh kalangan terdidik ya, masih level middle up dan hidup di perkotaan. Jadi kalau untuk yang perekonomian di bawah dan juga memang pendidikannya belum setinggi itu, mereka belum terlalu memahami isu ini. Jadi pendidikan pelatihan yang kami berikan juga kepada para perajin yang kami bina, sekarang udah sekitar 3.500 perajin yang dibina di seluruh Indonesia, itu menyangkut juga untuk pelatihan-pelatihan keberlangsungan gitu. Jadi sustainability dan kelestarian. Mulai dari bagaimana caranya waste management, bagaimana caranya memaksimalkan dan mengefisiensikan produksi. Karena untuk memproduksi batik itu resource-nya banyak banget. Ya, kita harus airnya banyak banget untuk mencelup, untuk melorot, untuk mewarnai, dan itu karena dilakukan di daerah-daerah, di kampung-kampung yang dekat dengan sungai dan dekat dengan tempat tinggal mereka. Jadi ketika mereka membuang limbah batik, itu dibuang di saluran limbah untuk rumah tangga, yang pasti akan masuk ke sungai. Gitu. Jadi ironinya yang sudah kita ketahui sejak mungkin 10 tahun belakangan atau 15 tahun belakangan, kalau kita ke daerah batik, misalnya ke Pekalongan, mau lihat bisnis jalannya, bagaimana, apakah bisnisnya sedang bagus apa enggak, lihat aja di sungai. Sungainya jorok enggak? Kalau sungainya jorok berarti bisnisnya lagi bagus. So ini ada sebuah ya, karena kan mereka buang sampahnya ke sungai. Buang airnya. Betul. Jadi ini adalah profit yang betul-betul menghancurkan ekonomi kan gitu. Jadi memang harus ada pendidikan bagaimana caranya kita mengolah waste batik dengan baik, atau bagaimana caranya kita mengefisiensikan produksi sehingga tidak membuat sedikit-sedikit tapi membuat dalam jumlah bulk, dan itu sudah terjadi di desa-desa batik di seluruh Indonesia juga ya, karena kan community mereka juga, jadi kayak satu desa batik itu ketika mereka mau produksi batik atau mau dalam proses lorot ya, menghilangkan wax batiknya malamnya, itu nanti satu kampung ngumpul karena satu kampung itu isinya pembatik semua. Jadi mereka kita ngelorot bareng-bareng gitu. Jadi satu panci itu untuk seluruh kampung itu. Jadi enggak satu di tiap rumah dia nyelut gitu. Jadi mereka hemat ini ya, hemat api, hemat air. Mereka sangat komunitas seperti itu sudah terbentuk dengan baik. Dan itu juga sampai ke ujung ya. Kalau misalnya tadi Mbak Baby bilang kita ada end to end, dan Mbak Ami juga bilang ada pendidikan end to end untuk entrepreneur fashion. Pendidikan ini dan edukasi harus sampai ke pengguna ya, ke customer. Dan ini sekarang pada dasarnya banyak banget memang isu yang atau anak muda yang sudah sangat natural sekali dengan isu sustainability, dengan isu lingkungan. Karena memang Gen Z ke bawah ya, milenial muda dan Gen Z ke bawah nanti sampai Alpha Generation, mereka sudah biasa sekali gitu dengan
gender fluidity, dengan sustainability, dengan isu lingkungan itu sudah merupakan mereka udah native gitu. Jadi mereka akan melihat ketika mereka membeli, mereka akan melihat itu juga. Apakah ini empowering people, apakah ini merusak lingkungan, itu menjadi sebuah alasan buat mereka membeli. Nah, tetapi ada juga tren yang sangat merugikan gitu. Karena sekarang kita masa pandemi, semua banyak sekali yang belanja online. Belanja online ini packagingnya habis-habisan deh. Itu udah berkali-kali lipat ya. Terus ada lagi bubble aja ya udah gimana betul ya, plastik aja udah berlapis-lapis. Setelah itu belum lagi ada tren apa ya? Tren unboxing ya, tren unboxing itu benar-benar sangat merugikan banget karena artinya para pebisnis fashionnya tuh harus membuat packaging yang bagus dan mahal dan ini hanya akan jadi sampah gitu. Jadi lawanan dari Mbak Ami misalnya, di Bali sekarang udah naked ini ya, naked shopping, semuanya nggak ada lagi, kita udah bawa jar sendiri, bawa sendiri, ya bukan hanya tas yang foldable yang bisa dipakai ulang, tapi sampai tupperware-nya kalau mau beli tepung juga udah dibawa gitu. Sampai misalnya saya mau beli sampo, ya udah saya bawa botol sendiri gitu. Botol sendiri, iya benar. Tapi ada beberapa tren yang maksud saya ya sekarang jadi merugikan ya gitu, kayak OOTD, jadi bajunya harus beli terus. Ya, kayak gitu. Dan itu kan sangat berlawanan sebetulnya dengan prinsip-prinsip sustainability karena konsumerisme harus diturunkan kalau kita mau bicara dengan serius gitu ya, bagaimana cara kita bisa lebih sustain. Unboxing tadi itu. Jadi memang ada beberapa yang memang harus kita tackle. Dan di sisi hilirnya ini harus ada kita harus bisa bicara dengan banyak influencer. Bagaimana caranya kita menginfluence menggunakan produk-produk lokal seperti tadi Mbak Baby atau Mbak Ami. Produk-produk yang dibuat oleh para perajin-perajin yang seperti yang saya lakukan dan banyak teman-teman desainer-desainer muda dan independent brand yang sekarang sedang lakukan sehingga bisa masuk ke masukannya langsung ke perajin-perajin kita. Bagaimana caranya packagingnya tuh nggak usah bagus-bagus, yang biasa-biasa aja dan jangan terlalu yang tebel-tebel banget kayak gitu. Karena ternyata yang gampang-gampang aja ya kalau misalnya kita kasih review misalnya di beberapa e-commerce platform. Packaging itu menjadi sebuah utama banget yang menjadi di review gitu. Jadi kayak packagingnya rapi, gitu. Padahal juga itu sampah gitu kan. Jadi sebetulnya hal-hal kayak gitu yang gampang-gampang itu harus menjadi perhatian kita dan itu harus di-tackle sama influencer, aktivis lingkungan nih gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kami juga karena kita menyasar generasi muda ya, batik-batik yang kita bikin kan batik-batik yang ingin menyasar ke generasi muda. Itu sih kira-kira yang kita lakukan saat ini Kak Yud. Tapi menarik banget ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang kuncinya sebenarnya anak generasi muda sekarang itu sudah paham mengenai konsep sustainability, genderless dan hal-hal yang terkait dengan universal gitu ya. Nah, batik fraktal sendiri ini nggak sih mencoba melihat dari angle itu nggak sih untuk menggait pasar yang lebih muda tadi atau tetap idealis? Kira-kira gimana Nancy? Kalau sekarang tentunya ya karena pasar kita kan makin lama makin muda. Tadinya kita kan memang ke arah pasar profesional, tapi profesional juga sekarang makin muda ya. Milenial itu paling tua umurnya sekarang 40 gitu. Jadi generasi milenial itu bukan generasi orang muda lagi gitu. Sekarang udah Gen Z dan seterusnya. Cara berpikir dan behavior para anak-anak muda ini ketika kita berbisnis ya. Jadi kita juga harus mengerti bagaimana pola konsumsi mereka, bagaimana cara mereka menghadapi atau memaknai pakaian-pakaian, bagaimana cara mereka menggunakan pakaian batik, apa yang bisa masuk dan bisa didukung oleh mereka gitu. Pesan apa yang berharga buat mereka, yang nudging atau mengklik rasa keingin terlibatan mereka. Nah itu memang menurut saya fashion entrepreneurs harus benar-benar mengerti itu. Bahkan ya
mereka sekarang semuanya ada di digital gitu. Jadi kita harus benar-benar mengkomunikasikan pesan kita lewat digital. Yaitu dia tadi kalau misalnya kita lihat ini ada tren OOTD yang sudah sejak zaman Instagram muncul sampai sekarang dan sampai TikTok ya. Gaya TikTok yang benar-benar satu frame video aja bisa ganti 10 baju gitu ya. Bukan OOTD lagi, saya udah nggak ngerti apa gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita bikin trennya itu tren sustainability tapi trendy gitu. Jadi itu Menarik menurut nih. saya betul. Jadi itu memang harus masuk sampai Iya. sepopuler itu untuk bisa Iya. bisa masuk ke ini ya behavior para pembeli, dan itu yang akan kita lihat dan kita sasar juga gitu dari komunikasi pesan kita ke customer kita. Berarti Batik Fraktal tuh melihat behavior-nya anak-anak muda ya, apa yang mereka suka, tapi kemudian mengambil angle dari itu, tapi mungkin tetap memasukkan ide-ide dasarnya tadi ya, bahwa pakaian dipakai, yang penting eco-friendly gitu kan ya. Nah, tapi batik itu kan masih dianggap sebagai quote and quote, ini aku lebih ke curiosity ya, pengen tahu juga apakah batik itu di kalangan anak muda sekarang itu masih dianggap tradisional, atau mereka menganggap bahwa kalau pakai batik itu udah cool, atau gimana sih gitu loh? Sebetulnya sekarang movement batik untuk anak muda sudah the last 7 years sudah dianggap cool ya, sudah cukup baik kok. Karena desainer-desainer muda juga sudah banyak sekali yang terlibat untuk membuat produk-produk batik yang sesuai dengan satu style anak muda, sesuai dengan tren dan sesuai dengan seleranya juga gitu. Nah, jadi kita memang membawa batik ini ke generasi muda. Jadi bukan hanya kita menjunjung budaya ya, tapi budaya ini kan harus dilestarikan. Dan dilestarikannya dengan cara ya sesuai masing-masing generasinya gitu. Jadi kita membawa sejarah dan warisan budaya ratusan tahun ini ke generasi yang sekarang, kita harus bicara sesuatu yang relevan buat mereka gitu. Itulah masuk ke teknologi, itu masuk ke sustainability, itu bisa masuk ke fashion revolution, itu bisa masuk ke upcycling dan recycling dan packaging tadi yang memang isunya sekarang sedang ramai, dan bagaimana caranya supaya jangan cuma jadi isu aja tapi jadi action. Itu yang sedang kita sedang kita lakukan dan akan kita lakukan terus dan akan tetap naik levelnya untuk bisa mensukseskan dan memastikan sustainability ini bisa menyentuh produk-produk budaya. Oke, satu pertanyaan lagi nih buat Nancy ya. Jadi potensi pasar eco-fashion untuk kaum muda dan yang adult tadi itu menurut kamu masih besar atau bakal masih lama, atau pilihannya yang mana tuh? Menurut saya kalau untuk eco-fashion memang pasarnya anak muda gitu. Kalau ya, Gen X sama Boomers ya, saya Gen X sebetulnya. Gen X sama Boomers saya pikir kayaknya sudah. Boomers tuh bapak ibu kita loh. Iya betul. Jadi kayak menurut saya mereka nggak terlalu concern ke situ. Concern mereka lebih ke pride, lebih ke bagaimana caranya bisa dipakai di acara tertentu gitu. Kalau anak muda dengan segala macam cara padu padannya itu, mereka akan jauh lebih senang mengkonsumsi produk yang memiliki makna. Jadi pasarnya akan sangat besar dan sudah saatnya kita pelaku juga memang bukan hanya sekedar memasukkan ini menjadi pesan saja, tapi memang jadi prinsip kita dalam berusaha ya, karena ada juga yang disebut greenwash ya, ngomongnya aja gitu eco gitu, tapi ternyata sebetulnya di baliknya enggak gitu. Itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar juga melakukan itu greenwash. Dan aku pikir walaupun kegiatan apa yang kita lakukan kecil, misalnya sekecil tidak membungkus produk kita kalau dibeli online lewat Shopee atau Tokopedia dengan plastik yang banyak aja, itu udah bagus banget gitu. Dan misalnya anti unboxing aja tuh menurut saya udah bagus gitu, karena nggak perlu karena kalau mau di unboxing itu kan artinya kayak wah ini harus cantik gitu, karena kan ya menjadi sebuah konten gitu. Jadi menurut saya
gunanya, ini hanya akan Demi konten, say, demi konten. betul. Nah, itu menurut saya harusnya dibalik gitu ya, gitu. Ini anti Ya, unboxing ini gila, ini nggak ada packagingnya sangat simple tapi ya, aman, ya, dan ya. itu menjadi nilai tambah. Itu harusnya kita balik gitu cara berpikirnya. Itu sih salah Boleh satu yang unboxing tapi dilihat dari angle ekosistem eco-friendly-nya kalau boleh gitu exactly, ya. betul Kak, betul. Gitu. Jadi dari sisi pesannya harus kita ubah nih gitu. Narasinya harus Ya, ubah. message-nya. Oke, aduh ini nggak berasa kita udah aku sudah agak-agak disentil-sentil, disundul-sundul nih. Kita harus apa namanya move on ke foto-foto, tapi sebelum foto-foto ada pertanyaan terakhir nih ya kepada ketiga narasumber kita sore hari ini. Diskusinya seru banget dan masing-masing tuh punya statement of ininya very strong gitu loh terhadap apa view of your eco-friendly konsep tadi gitu. Nah, untuk ketiganya nih aku mengajukan pertanyaan terakhir yaitu apa pesan dan harapan dari kalian semua nih selaku pelaku industri fashion di Indonesia dalam kaitannya dengan eco fashion gitu loh. Mungkin dibalik dari siapa dulu nih kan? Dari tadi Baby terus-terusan tuh ya. Oke, dimulai dari Nancy dulu deh dari pendapat Nancy pesan dan harapan ya dari kamu untuk pelaku industri fashion di Indonesia, untuk para pelaku industri fashion di Indonesia dan kaitannya dengan eco fashion. Oke, kalau buat saya sendiri lakuin sesuatu yang tidak perlu sempurna tapi harus dilakuin gitu. Karena kegiatan yang dilakukan tidak sempurna tapi semua orang melakukannya, ini akan ada hasilnya gitu ya. Jadi untuk para pejuang-pejuang fashion eco-friendly, sustainability dan kelestarian keberlangsungan, pilih aja salah satu isu yang mau di tackle. Apa? Misalnya packaging. Saya mau komit untuk itu dan make sure kita bisa accountable. Jadi tidak ada lagi menggunakan plastik packaging. Apapun yang terjadi, misalnya seperti itu. Atau saya mau pastikan pekerja saya semuanya sejahtera dengan fair wage dan fair trade kalau kita bekerja sama dengan komunitas. Atau kita mau pakai natural dye. Ambil satu aja yang menurut kita bisa dilakuin secara berkelanjutan dan tidak tiba-tiba harus berhenti di tengah. Kalau aku pikir itu adalah satu usaha yang sudah sangat baik banget gitu. Jadi kalau kita rame-rame men-tackle masalah OOTD aja atau unboxing aja nih, rame-rame di sini ada berapa puluh. Jadi ada 25 atau 30 tadi ya, ada pekerja fashion atau fashion entrepreneur. Kita lakukan itu, menurut saya itu sudah cukup mengurangi sampah-sampah yang dari ini ya, dari belanja-belanja online kita. Menurut saya ambil satu yang paling penting yang bisa dilakukan secara berkelanjutan dan setia untuk itu. Oke, kalau Ami gimana Mi? Ya, kalau Ami, ya itu penting banget dan setuju banget sama Mbak Nancy ya kan tentang packaging ya kan satu angle yang kadang kita suka miss out untuk itu gitu terutama dengan demand-nya yang online shopping ya kan. Nah, cuman satu yang mungkin Ami bisa share adalah tahun 2016 kita tuh memperkenalkan dengan namanya Project Runway. Di situ kita tuh pengen memang kalau dari produksi, jadi orang nggak beli dong, mereka rental aja gitu kan. Cuman nggak, konsepnya adalah di sini kita meminimalisir fast fashion yang bukan fast fashion. Karena kan orang banyak tuh demand karena Instagramable atau konten pakai foto besok tuh udah nggak kemarin udah dipakai gitu kan. Jadi tuh kita mulai dari 2016 menggerakkan untuk runway. Nah, karena dulu ngejalanin sendiri, sekarang tuh kita kolaborasi sama yaitu Gen Z lah, milenial, mereka tuh yang benar-benar udah eling sama teknologi, sama IT. Jadi kadang tuh ide kita kan we have the bigger picture. Fashion tuh banyak tahap-tahapnya. Bagus Mbak Nancy tuh bilang pilih salah satu. Nah, pada saat kita banyak dengan informasi, kayaknya kan kita pengen perfect gitu untuk sistem bisnis kita gitu kan. Tapi ini masih ada flow-nya, ini ada. We do collab and talk ya kan. Kemarin pengen ngerjain Project Runway, sekarang udah ada dengan Style Theory lah atau dengan Rentik lah gitu bahwa
kita keluar ke sana ternyata ada yang satu visi dan kita bisa eksekusi itu gitu kan. Dengan adanya platform-platform kayak gini mungkin kita terbuka untuk kolaborasi, how we can do it gitu kan. Jadi ternyata kita nggak sendiri gitu. Semakin banyak kita tuh menggaungkan ini, terus juga Mbak Nancy bilang tentang packaging, I'm all ears ya kan. Aku benar-benar pengen kita campaign itu karena untuk Amiga sendiri kita tuh benar-benar untuk packaging, we do the upcycling. Plastik-plastik yang ada itu kita upcycling. Tapi sorry itu saya untuk orang yang di luar dari Bali, mereka melihatnya ini packagingnya nggak ini banget ya kan, padahal di sini tuh sesuatu yang normal gitu kan untuk upcycling. Jadi we open for collaboration. Kayaknya ini tahun di mana tuh kita tuh semakin kita banyak ketemu, we do collab. What can we do? Semakin banyak kita ketemu, terus juga kita gandengan tangan. Kayaknya misi kita tuh bisa tersampaikan dan jadi satu ekosistem yang benar-benar share the same vibe, frekuensi, dan we can do it gaungnya lebih ini lagi. So mungkin dari aku lebih kolaborasi ya untuk pesan sponsor. Memang dari tadi itu kita ini ya banyak mengedepankan ide-ide kolaborasi ya. Benar. Oke, terakhir nih dari Baby. Hai Baby, gimana? Siap, saya siap berkolaborasi. Oke. Iya keren banget. Kalau dari aku sebenarnya kita di ini ada yang bocor, mungkin bisa di off-in dulu dari teman-teman Eureka Women. Udah? Oke. Jadi sorry Baby. Ya, coba diulang lagi. Aku setuju banget sama semua pendapatnya Mbak Nancy, Ami, dan teman-teman hari ini. Tapi saya lebih mengedepankan untuk seasonless trend. Jadi kalau kita di TBF, pada saat kita membuat production plan itu kan semua harus kita udah arahin sebenarnya kalau kita punya di collection itu essential item harus 60%. Jadi untuk mereduce kenapa sih harus seasonal atau runway collection gitu kan. Jadi kalau kita ajarin mereka adalah untuk arahin ke seasonal trend, di mana itu bisa dipakai untuk lebih longevity-nya, maksudnya lebih lamanya produk yang dipakai. Jadi umurnya lebih lama. Nah untuk umur lebih lama pasti kan quality is everything gitu ya, not quantity gitu kan. Nah itu yang kita lakukan, itu yang salah satu movement yang kita lakukan untuk mengangkat seasonal trend. Terus kalau dari aku sebenarnya less is more is a must gitu, less is more karena quality itu menjadi sesuatu yang memang kita harus angkat gitu kan. Nah kalau di aku juga di TBF kita juga mengarahkan para founder itu, para pebisnis itu harus menjadi digital role model. Karena barang itu tidak akan sampai ke siapapun di sana ya di netizen ya, netizen apapun ataupun di sosial media kalau kita sendiri sebagai foundernya tidak aware, tidak peduli, tidak mewujudkan sesuai konkretnya. Jadi kita digital role model itu penting banget karena semuanya into native digital. Dan di kita ada 3C yaitu komitmen, konsistensi, dan konkret. Itu harus penting dilakukan oleh para fashionpreneur dan semua kita di sini ya. Karena semuanya kalau nggak konsisten, nggak komitmen, nggak akan ada yang wujud nyatanya. Dan terakhir adalah, mungkin gue nambahin satu lagi, ada collaboration kali hari ini. Jadi ada 4C. Gitu apa ya. Aja tadi, coba 4C-nya jadi tadi apa aja? Tadinya cuma 3, tapi karena hari ini ada masukan untuk collaboration. Karena memang saat ini bukan saatnya kompetisi, tapi justru kita berkolaborasi kan. Jadi kalau kita itu di TBF komitmen, konsistensi, and concrete. Nah nambah lagi nih karena ada hari ini dengan Eureka Women webinar collaboration. Jadi ada 4C. Wow, thank you buat 3 narasumber kita yang hebat-hebat banget hari ini ya. Mungkin nanti pada intinya adalah kalau kita bilang new age of eco fashion and empower growth mindset ini kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah di generasi muda, which is Gen Z, Gen E, dan seterusnya ya. Mereka adalah pemegang kunci untuk keberlangsungan eco fashion yang ada di Indonesia dan bagaimana kita bisa mengempower mereka dan mereka pun mengempower generasi selanjutnya untuk menciptakan growth mindset yang very very strong untuk selalu tetap mengedepankan sustainability eco fashion friendly tadi ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semua yang udah datang.
Thank you Thank you, semua. baby. Thank you, Ami. Thank you, Nancy. My love. Thank you. Bye. Kita ketemu lagi di next event dari Eureka Woman ya. Sampai Thank ketemu you, lagi. Eureka Woman. Thank you semua ya. Sampai ketemu, Mbak Baby. Bye-bye. Bye. Hai, nama saya Melinda Bebiana, saya founder dari TBF Consultant Indonesia. Pengalaman saya sebagai jurnalis fashion di majalah Femina, Dewi, dan sebagai editor-in-chief di Marie Claire dan publisher di L'Officiel selama 17 tahun memberanikan diri saya untuk mendirikan TBF Consultant. The Bespoke Fashion Consultant atau kami singkat menjadi TBF akan membantu Anda untuk melakukan sourcing, production, digital marketing, branding, selling, hingga international trade show.